Halo, selamat datang di ulasan visual kita kali ini. Pernah kepikiran nggak sih apa yang sebenarnya dipelajari anak kelas 2 SD di pelajaran olahraga zaman sekarang? Nah, hari ini kita bakal membedah kisi-kisi asesmen PJOK kelas 2 Kurikulum Merdeka. Ternyata ini bukan cuma soal lari-larian loh. Ini benar-benar kayak panduan keseharian yang sangat relevan buat anak-anak kita. Serius deh, kalau Anda pikir pelajaran olahraga atau PJOK itu cuma urusan nendang bola di lapangan sampai keringetan, buang jauh-jauh deh pikiran itu. Kisi-kisi ujian ini tuh jadi bukti kuat kalau PJOK itu jauh dari sekedar latihan fisik. Literally, ini soal membangun fondasi yang holistik. Ini bekal keterampilan seumur hidup buat jaga kesehatan dan, yang paling bikin kaget, buat menumbuhkan empati sejak dini. Keren kan? Jadi pertanyaannya gini, apa sih yang kita harapkan bisa dikuasai sama anak umur 7 atau 8 tahun di akhir semester 2 mereka? Percaya atau enggak, ada 35 indikator spesifik loh di dalam kurikulum Merdeka ini. 35! Yuk, kita intip seberapa luas sih wawasan yang bakal mereka pelajari? Oke, sebelum kita masuk ke ceritanya, kita bahas teknisnya sedikit ya. Asesmen sumatif ini totalnya ada 35 soal. Rinciannya, 20 soal pilihan ganda, 10 isian, dan 5 soal uraian. Cukup jelas ya buat ngasih gambaran transparan ke muka ibu guru soal bobot evaluasi yang bakal dihadapi anak-anak. Nah, di ulasan kali ini kita bakal ngikutin perjalanan sehari dalam kehidupan anak kelas 2. Mulai dari sarapan pagi ngomongin makanan sehat dan gizi, terus lanjut ke aktivitas fisik di sekolah, habis itu bergerak di luar sekolah pas sore-sore, dan ditutup sama empati dan pertolongan pertama. Siap? Mari kita mulai. Kita mulai perjalanan anak kita ini dari meja makan. Iyap, waktu sarapan. Disinilah mereka belajar ngerti apa sih sebenarnya yang masuk ke dalam tubuh mereka sebagai bahan bakar utama. Di tahap ini, anak-anak dituntut buat benar-benar paham konsep gizi seimbang. Gampangannya, mereka harus bisa membedakan secara spesifik mana sih makanan yang ngasih tenaga alias karbohidrat dan mana yang jadi sumber vitamin alami. Logikanya sederhana, kalau mereka tahu bahan bakar yang benar, aktivitas harian mereka pasti didukung secara maksimal. Yang bikin salut, kurikulum ini juga memperdayakan anak-anak buat pintar memilih makanan. Mereka didorong buat lebih milih makanan dan camilan segar yang alami tanpa pengawet, ketimbang makanan olahan. Tujuannya simpel dan praktis banget, biar mereka sadar kalau makanan yang nggak higienis itu bawa risiko penyakit. Jadi, ini bukan sekedar hafalan, tapi benar-benar skill buat melindungi diri sendiri. Nah, ini nih bagian favorit saya. Indikator nomor 5 dan 23 ini rasanya kayak menyulap anak-anak kita jadi semacam detektif gizi. Pas diajak belanja ke supermarket, mereka udah dilatih buat proaktif nyari letak label kedaluarsa dan ngecek informasi gizi di produk kemasan. Bayangkan coba, anak umur 7 tahun udah punya kesadaran konsumen sekeren ini. Luar biasa ya. Evaluasi ini juga menguji pengetahuan nutrisi yang lebih spesifik. Mereka harus tahu minuman jenis apa yang paling sehat, terus ngerti kalau kalsium di dalam susu itu fungsinya buat membangun kekuatan anggota tubuh. Dan satu lagi yang penting banget, mereka juga diajarin soal dampak buruk kalau kebiasaan makan atau minum itu berlebihan. Sesuatu yang kita orang dewasa aja kadang masih butuh diingetin. Oke, sarapan udah selesai, sekarang anak kelas 2 kita berangkat. Disinilah mereka mulai mempraktekkan keterampilan fisik tadi di lingkungan sekolah yang terstruktur dan pastinya aman. Pas kelas olahraga dimulai, semuanya tuh benar-benar ada urutan waktunya. Siswa diajak untuk paham kalau sebelum olahraga inti, wajib banget yang namanya pemanasan. Nggak bisa ditawar. Terus pas udah selesai mereka nggak boleh langsung bubar jalan, tapi harus melakukan aktivitas pemulihan atau pendinginan. Ini tuh membiasakan prosedur keselamatan tubuh sejak usia dini banget. Ternyata pelajaran ini tuh kental banget sama pembentukan karakter. Anak-anak diajarin manfaat mematuhi aturan kelas, terus gimana sih sikap terpuji yang harus ditunjukin pas lagi main bareng teman. Mereka juga harus pintar menentukan lokasi main yang aman, dan, nah ini yang sering kelewat, punya rasa tanggung jawab buat beresin lagi alat olahraga yang udah dipakai. Simple, tapi ngena banget. Ada satu fakta cerdas dari indikator 11 ini yang mengejutkan. Disiplin waktu itu ternyata dihubungkan langsung sama kebahagiaan anak-anak loh. Logikanya, kalau mereka tahu kapan waktu yang tepat buat olahraga dan disiplin sama waktu itu, mainnya bakal lebih tenang, kerasa lebih aman, dan ujung-ujungnya, mereka jadi jauh lebih bahagia. Bener-bener masuk akal. Teng teng teng, bel pulang sekolah bunyi. Mari kita ikuti perjalanan mereka pulang ke rumah. Disinilah asesmennya mulai melacak gimana sih aktivitas fisik diaplikasikan di luar tembok sekolah, khususnya di dalam rutinitas sore hari mereka. Jujur, saya sangat menyukai poin yang satu ini.
Kurikulum ini dengan brilian mengangkat kegiatan sehari-hari seperti membantu orang tua di rumah sebagai bentuk aktivitas fisik ringan yang sangat valid dan menyehatkan. Ini menanamkan pola pikir bahwa olahraga itu nggak selalu harus keringetan di lapangan. Menyapu atau merapikan tempat tidur pun adalah bagian dari gaya hidup aktif. Asik banget kan pendekatannya? Agak teknis sedikit nih. Percaya nggak kalau anak kelas 2 SD ternyata juga belajar pemahaman biomekanik dasar? Ya, mereka diharapkan tahu persis otot mana yang lagi bekerja aktif, khususnya otot kaki, saat mereka cuma melakukan aktivitas sesederhana berjalan kaki di lingkungan rumah. Pemahaman kesadaran tubuh kayak gini tuh luar biasa mahal harganya buat ukuran anak-anak. Kalau ngomongin olahraga luar ruangan, kayak bersepeda misalnya, ada pemahaman 3 arah yang dibangun. Pertama, siswa harus bisa menyebutkan keuntungannya buat kesehatan. Kedua, mereka dituntut menunjukkan sikap tertib saat di fasilitas umum. Dan yang ketiga, ini yang paling esensial, mereka harus sadar penuh kalau bermain di luar itu tetap memerlukan pengawasan dari orang dewasa. Sekarang bayangkan suasananya, anak-anak lagi asyik main di sore hari, tiba-tiba ada yang jatuh dan dapat luka gores. Disinilah kita masuk ke pilar terakhir, dengan nada yang sedikit lebih hangat, mengeksplorasi soal empati dan pertolongan pertama. Poin krusialnya di sini tuh benar-benar soal kecerdasan emosional. Bagian ini dengan jelas membuktikan kalau pelajaran PJOK itu mengembangkan kepekaan hati dan kesadaran sosial sama besarnya kayak ngelatih kebugaran otot. Mampu menunjukkan sikap empati saat melihat temannya cedera, itu benar-benar kompetensi dasar yang ditanamkan kuat-kuat. Tapi tentu aja, rasa empati harus dibarengi sama tindakan praktis. Anak-anak diajarin pengetahuan pertolongan pertama dasar yang sangat krusial. Misalnya, kemampuan mengenali bahwa menggunakan 1 kompres dingin aja udah jadi solusi darurat pertama yang tepat dan aman banget buat meredakan nyeri akibat memar ringan. Nah, di bagian evaluasi akhir uraiannya, aplikasinya jadi makin komprehensif. Dari sebuah gambar studi kasus cedera, anak-anak harus bisa menyusun kalimat sendiri buat minta bantuan dengan sopan. Dan tentunya, mereka nggak boleh lupa menunjukkan ekspresi rasa terima kasih setelah dibantu. Bayangkan, mereka benar-benar diajarkan keterampilan komunikasi untuk bertahan hidup secara mandiri loh. Akhirnya, sampailah kita di penghujung ulasan materi kita hari ini. 35 indikator yang baru aja kita bedah tadi, itu bukan sekedar deretan soal pilihan ganda di atas kertas ujian ya. Itu benar-benar cetak biru buat membesarkan anak-anak yang sehat, mandiri, dan berempati. Jadi, pertanyaannya buat Anda para pendidik dan orang tua, gimana sih caranya Anda mengambil indikator-indikator ini dari ruang kelas, terus menenunnya langsung ke dalam kehidupan nyata anak-anak kita setiap harinya? Terima kasih banyak udah menyimak panduan visual ini, semoga membuka wawasan, dan sampai jumpa!